Perkenalkan, nama saya Mary Christina Sitanggang dengan NPM 19010101000 Prodi PGSD dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya akan menjelaskan perbandingan kondisi proses pembelajaran yang berpusat kepada guru dan yang berpusat kepada siswa. Di sini, pertama saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang berpusat kepada guru. Di sini, guru hanya cukup menyajikan materi yang ada dia punya. Setelah itu, siswa hanya cukup mendengarkan, menulis, bahkan menyimak. Proses pembelajaran yang berpusat kepada guru sangat membuat siswa-siswa merasa bosan atas keadaan proses pembelajarannya. Banyak guru yang menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran ini. Perlu kita tahu, metode ceramah itu sangat populer dilakukan oleh semua guru. Di sini, guru cukup menyajikan seluruh materi itu secara lisan, dan si murid hanya monoton, menyimak, ataupun menulis. Bahkan ada alasan dibalik terjadinya metode ceramah. Yang pertama, karena tidak adanya buku atau sumber pelajaran yang diberikan oleh pemerintah. Tapi, dengan adanya proses pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, membuat adanya kerugian, yaitu adanya suatu siswa merasa bosan ataupun jenuh. Kedua, kondisi proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student-centered learning. Di sini perlu kita tahu bahwa si siswa yang selalu aktif dalam belajar dan guru hanya menjadi fasilitator yang membawa siswa untuk memenuhi pembelajarannya. Tapi perlu kita tahu, semua siswa tidak memiliki ketertarikan yang sama. Mereka memiliki ketertarikan yang berbeda-beda dalam sebuah pembelajaran. Nah, untuk itu, guru harus tahu mana siswanya yang memiliki kompetensi yang paling tinggi dan kompetensi yang paling rendah. Itulah sebabnya proses pembelajaran kepada peserta didik ini sangat banyak disukai oleh siswa. Karena siswa dituju untuk langsung tahu apa proses pembelajaran itu, apa materi yang dikasih. Dan dia juga bisa turun ke lapangan dan juga bisa meneliti apa yang pengen dia tahu. Apalagi kepada anak SD. Dia itu sangat tinggi dalam suatu mencari. Dan ada pendekatan ilmiah yang berpusat kepada peserta didik, yaitu pendekatan saintifik, yaitu sebuah pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran berbasis penyelidikan ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan di mana siswa dituntut untuk berpikir ilmiah. Adapun langkah-langkah dari pendekatan saintifik, yaitu pertama mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan juga mengkomunikasikan. Nah, yang pertama mengamati. Di sini siswa mengamati bahan ajar yang diberikan seorang guru kepada dia. Setelah itu, kedua menanya. Dia bertanya tentang bahan ajar yang diberikan oleh guru bila dia tidak tahu apa arti dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Setelah dia menanya, lalu dia harus mengumpulkan informasi, yaitu dengan mencari informasi tentang bahan ajar yang diberikan oleh guru dari buku, dari media sosial, atau bahkan dari media apapun itu. Yang keempat, mengolah informasi. Di sini, siswa harus berpikir kreatif atau berpikir logis. Dia harus tahu apakah benar informasi yang didapatnya itu fakta atau tidak. Nah, di sini siswa harus berpikir kreatif ataupun logis. Yang kelima, mengkomunikasikan. Setelah dia mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan juga mengolah informasi, siswa harus mengkomunikasikan, yaitu menulis apa yang dia dapat dari 4 langkah-langkah yang sebelumnya. Setelah dia dapat dan setelah dia tahu apa fakta yang ada, di situ dia harus menceritakan kepada semua teman-temannya atau kepada guru. Kedua, pendekatan ilmiah, yaitu problem-based learning. Perlu kita tahu, problem-based learning itu merupakan pendekatan sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir yang logis dan kritik, keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran. Adapun langkah-langkah dari problem-based learning, yang pertama, problem diberikan di dalam urutan belajar. Yang kedua, situasi masalah diberikan kepada siswa dengan cara yang sama. Ketiga, siswa bekerja menyelesaikan masalah yang dapat.
Keempat, lingkup belajar pemecahan masalah ditetapkan dan digunakan. Yang kelima, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk belajar. Yang keenam, belajar yang terjadi di dalam kerja dengan masalah dan dalam benar. Problem based learning ini melibatkan siswa secara aktif. Siswa tidak menerima mata pelajaran semata-mata dari guru, melainkan berusaha menggali dan mengembangkannya sendiri. Dengan demikian, diharapkan siswa harus berpikir logis dalam mencari masalah atau memecahkan masalah problem based learning. Di sini, saya akan menjelaskan atau menerapkan based learning pada pembelajaran daring menurut langkah-langkah yang sudah saya katakan sebelumnya. Gambaran penerapan pemecahan masalah dalam konteks daring yaitu sebelum memulai sebuah pembelajaran, siswa diberikan masalah yang ada yang berhubungan dengan mata pelajaran. Masalah tersebut memiliki konteks nyata dalam kehidupan siswa terhadap belajar daring saat ini. Di mana siswa, perlu kita tahu di mana siswa lebih dekat dengan HP ataupun laptop maupun teknologi lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kelas 6. Misalnya mata pelajarannya teknologi semakin hari semakin canggih. Di sini guru memberikan memberikan masalah-masalah yang ada. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Apa saja teknologi yang canggih saat ini? Apakah penggunaan teknologi baik digunakan di dalam masyarakat? Adakah efek buruk dari penggunaan teknologi? Di sini guru menyuruh anak didik meneliti keadaan sekitarnya dari masalah-masalah yang sudah diberikan oleh si guru atau dari pertanyaan-pertanyaan kritis yang diberikan oleh si guru. Nah, maka siswa menjadi terpaku untuk mencari masalah-masalah yang ada karena dekat dengan lingkungannya. Di sini murid aktif dalam mencari dengan kreatif atau dengan pemikiran yang logis dari pertanyaan, sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru dan dia dapat menguasai dengan sangat baik karena dihadapkan dengan dunia nyata, sehingga siswa dapat memecahkan masalah dari based learning ini.